Saudara, Anda kembali di Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan. Mahasiswa gabungan dari sejumlah universitas di Semarang menggelar demonstrasi di depan gedung Provinsi Jawa Tengah. Massa memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan. Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah protes terkait kebijakan Prabowo Gibran. Tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa lebih fokus pada kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Saudara, di mana massa juga mengkritik kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap kontroversial dan dinilai tak tepat sasaran. Melihat bagaimana efisiensi anggaran salah satunya yang kita lihat memang berdampak pula kepada ranah-ranah pendidikan, sehingga daripada itu salah satu tuntutan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, salah satunya makan bergizi gratis gitu, yang hari ini kita rasa perlu direposisi dan juga perlu diperhatikan dan juga dievaluasi kembali bagaimana apakah makan bergizi gratis ini akan berdampak dan juga memiliki nilai positif. Unjuk rasa memprotes kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga digelar mahasiswa di Bangka Belitung. Mahasiswa se-Bangka Belitung menggeruduk kantor DPRD Kepulauan Bangka Belitung guna menyuarakan tuntutannya terkait penolakan kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan akan memangkas anggaran pendidikan. Massa menilai kebijakan tersebut dapat menghambat dunia pendidikan di Indonesia. Terkait dengan efisiensi anggaran yang disampaikan oleh negara bahwa ada pemotongan terkait dengan sektor pendidikan. Dan juga kami juga menuntut untuk mengawal terkait dengan isu KIPK yang hari ini ada inisiasi untuk pemotongannya. Meskipun pada dasarnya Menteri Keuangan udah berstatement terkait dengan bahwa tidak ada pemotongan terkait dengan KIP itu sendiri, tapi kami tetap mengawal karena jangan sampai hanya sekedar statement tapi besoknya udah berubah lagi. Ternyata ada pemangkasan di anak-anak KIPK. Sementara di Malang, Jawa Timur, saudara, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi diawali dengan berjalan kaki dari Stadion Gajayana. Dalam aksinya, massa menyoroti instruksi Presiden soal pemangkasan anggaran dan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar anggaran pendidikan tidak dipotong. Kita takutnya kalau seandainya pemotongan anggaran ini digunakan untuk semisal program makan siang gratis ya, itu takutnya ya seluruh universitas kemungkinan juga akan menaikkan UKT kita, karena pada akhirnya kita juga mereka juga nggak ada dana juga. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut banyak pihak kaget dengan kebijakan-kebijakan baru pemerintahan Prabowo Gibran seperti efisiensi anggaran. Reaksi-reaksi kaget itulah yang memicu unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap. Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra bilang bukan hanya mahasiswa yang kaget, tetapi juga birokrasi. Sebab birokrasi di Indonesia sudah lama bekerja dengan anggaran yang longgar. Dia menilai reaksi kaget itu karena salah memahami maksud kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Menanggapi tuntutan mahasiswa di demo Indonesia Gelap, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan. Ia pun meminta agar pemerintahan Prabowo yang belum lama berjalan diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Kalau boleh menghimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh Bu
Kemenkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir, bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. KP, kemudian PI, ya beasiswa itu tetap semua jalan, PDP tetap semua jalan. Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan potensi kenaikan uang kuliah. Hal ini buntut dari efisiensi anggaran. Satrio menjelaskan rancangan perubahan anggaran Kemendikti Santek tahun 2025 untuk pagu awal bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN sebesar 6,18 triliun rupiah, namun terkena efisiensi sebesar 3 triliun rupiah atau sebesar 50%. Satrio pun kembali mengusulkan agar pagu anggaran untuk BOPTN ini dikembalikan ke pagu semula yakni 6,018 triliun rupiah lantaran berpotensi berdampak pada kenaikan uang kuliah. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Namun tak lama setelah pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung melarang naiknya uang kuliah tunggal atau UKT meski ada pemangkasan anggaran pada bantuan PTN. Sri Mulyani memastikan pihaknya akan melakukan penelitian secara terperinci terkait anggaran operasional perguruan tinggi agar tak berdampak pada pelayanan masyarakat. Sri Mulyani juga memastikan pemangkasan anggaran terjadi pada bantuan PTN, sedangkan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terdampak efisiensi anggaran. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut.